Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmawati. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi jurusan akuntansi. Nah, setelah saya mengenalkan di mana saya belajar, tentunya tidak akan terlepas dari yang namanya tugas kuliah, teman-teman. Ini merupakan salah satu tugas ujian akhir semester pada mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hidayat. Langsung aja kita bahas pada soal-soalnya. Pertanyaan pertama yaitu menjelaskan 7C komunikasi yang efektif. Untuk melakukan komunikasi yang efektif, terdapat 7 komunikasi yang perlu kita perhatikan. 7 komunikasi ini sering disebut juga 7C komunikasi atau 7C of communication. Yang pertama yaitu komunikasi harus jelas. Saat kita berbicara atau menuliskan suatu pesan kepada orang lain, pastikan pesan yang diberikan memiliki tujuan yang jelas. Apa yang sebenarnya yang kita inginkan dari pemberian pesan tersebut. Kedua, komunikasi juga harus ringkas. Komunikasi harus dilakukan dengan ringkas, namun tetap fokus pada poin yang ingin kita sampaikan. Yang ketiga, yaitu komunikasi juga harus konkret. Dengan demikian, pendengar atau pembaca dapat memahami dengan jelas pesan yang ingin kita sampaikan tersebut. Keempat, komunikasi harus benar. Pesan yang disampaikan harus bebas dari kesalahan tata bahasa sehingga mudah dimengerti oleh penerima pesan tersebut. Yang kelima yaitu komunikasi harus masuk akal. Komunikasi yang logik atau masuk akal, semua pesan yang diberikan sesuai dengan topik pembicaraan yang utama. Yang keenam yaitu komunikasi harus lengkap. Kita harus memberikan pesan secara lengkap kepada penerima pesan sehingga penerima pesan mengetahui maksud dari tujuan pesan tersebut. Yang terakhir yaitu komunikasi harus sopan. Komunikasi yang dilakukan dengan sopan, ramah, dan terbuka tanpa ada sesuatu yang terselubung di dalamnya. Pertanyaan kedua yaitu hambatan komunikasi bisnis secara teknis dan semantik. Hambatan komunikasi yang bersifat teknis yaitu keterbatasan alat utama ataupun alat pendukung untuk melakukan komunikasi. Contohnya yaitu smartphone atau jaringan internet. Nah, perangkat ini memadai untuk melakukan komunikasi yang efektif, apalagi untuk pengiriman dokumen atau gambar-gambar yang kita butuhkan. Tetapi jika daya ponsel lemah atau jaringan internet tidak stabil, maka komunikasi dapat terhambat. Selain itu, keterbatasan dapat terjadi jika pengirim atau penerima informasi belum menguasai penggunaan dari perangkat ini. Gangguan ini biasa disebut sebagai gaptek atau gagap teknologi. Selanjutnya yaitu hambatan komunikasi yang semantik. Nah, hambatan ini terjadi dalam proses penyampaian informasi dari si pengirim kepada si penerima atau biasa disebut juga sebagai miscommunication. Contohnya yaitu perintah dari atasan untuk menyiapkan pesanan pelanggan lebih cepat. Jika tidak ada standar komunikasi ataupun SOP yang jelas dari perusahaan, karyawan dapat mengartikan bahwa yang terpenting adalah pesanan bisa cepat dikirim dengan mengabaikan dengan mengabaikan kualitas produk. Dan pertanyaan terakhir, bagaimana cara mengatasi hambatan dalam komunikasi bisnis? Cara mengatasi komunikasi secara teknis yaitu menginventarisasikan perangkat yang dimiliki, kemudian dianalisa apakah perangkat ini masih layak atau tidak. Jika dibutuhkan, kita dapat merencanakan pengadaan untuk perangkat komunikasi baru yang lebih baik agar pengiriman dan penerimaan pesan bisa berlangsung secara baik. Kemudian, cara mengatasi hambatan komunikasi secara semantik adalah dengan menerapkan standar dalam komunikasi. Alur komunikasi antar divisi pun sebaiknya dibuat jelas dan runut untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Kebiasaan dalam komunikasi yang efektif dan efisien ini perlu dibangun untuk kemajuan bersama.
Nah, itulah jawaban dari soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah komunikasi bisnis. Sebelumnya, saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang kurang dipahami oleh teman-teman semua. Sebelum mengakhiri video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.